Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang cantik, yang ganteng, soleh dan solehah ya. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan begitu banyak karunia dan nikmat sehingga kita masih bisa kembali bertemu dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh, meskipun dalam sistem pembelajaran online. Insya Allah kita tetap semangat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar oleh Allah. Oke? Nah, seperti biasa, sebelum dimulai kita untuk mencari keberkahan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu masing-masing berdoa sebelum belajar dimulai. Amin. Selesai. Baik, anak-anakku, sengaja hari Selasa kemarin Pak Iqbal tidak share video karena tidak terasa ya, sebentar lagi minggu depan, pekan depan kita akan menghadapi PTS ya, penilaian tengah semester atau dulu dikenal dengan UTS gitu ya, ujian tengah semester. Baik, seperti biasa sebelum ujian, sebelum ulangan, sebelum ujian apapun, Pak Iqbal selalu memberikan kisi-kisi untuk mempermudah kalian belajar materi yang akan dikeluarkan pada saat ujian nanti ya. Oke. Mudah-mudahan para wali kelas kalian sudah men-share ya soalnya ya. Semua ada 35 soal. Ada 35 soal terdiri dari 20 pilihan ganda, 10 isian singkat dan 5 esai. Ya, jadi semua ada 35. Kalau di kisi-kisi 1 sampai nomor 20 yang nggak ada ABCD-nya ya, tapi itu pilihan ganda karena baru kisi-kisi. Nanti ujian benerannya baru ada pilihannya, gitu ya. Oke. Pembahasan ini Pak Iqbal bagi menjadi 2 sesi ya. Hari Kamis ini kalian bisa lihat pembahasannya nomor 1 sampai 20. Sisanya nanti Pak Iqbal bikin lagi Jumat atau Sabtu ya. Kalian bisa buka lagi untuk mempelajari sisanya ya, isian dan esai ya, gitu ya. Paham ya? Jadi hari ini 1 sampai 20 yang kalian sudah kerjakan kemarin di hari Selasa, kalian cek jawabannya. Oke, kita mulai ya untuk menghemat waktu. Bismillah. Nomor 1. Oke. Di sini ada garis bilangan ya. Kalian diminta untuk pernyataan yang tepat untuk garis bilangan tersebut adalah, maksudnya adalah bikin kalimat matematikanya. Berapa ditambah berapa sama dengan berapa gitu ya. Ingat, kalau di dalam garis bilangan kan ada 3 anak panah gitu kan. Anak panah pertama itu langkah pertama, anak panah yang kedua itu langkah kedua, anak panah yang paling atas yang ketiga itu hasil. Ingat ya, yang pertama langkah pertama, yang kedua itu langkah kedua, yang ketiga itu hasil. Nah, kita lihat anak panah yang pertama yang paling bawah. Dari 0 bergerak ke 11, ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kalau ke kanan berarti positif. Berarti 11 ditambah langkah kedua, kita lihat panahnya. Dari 11 ke 9, berapa langkah? Iya, hitung aja 1, 2 langkah. 2 langkah ke kiri, berarti negatif. Negatif 2 sama dengan, kita lihat panah yang ketiga. Panah yang ketiga itu dari 0 sampai 9, gitu kan? Dari 0 sampai 9 ke kanan, berarti positif. Berarti hasilnya 9. Nah, ini yang disebut dengan pernyataan kalimat matematika ya dari gambar ini. Ya, 11 ditambah negatif 2 sama dengan 9. Begitu maksudnya. Oke? Paham? Oke. Kemudian nomor 2, sudah masuk ke operasi hitung ya, bilangan bulat. Kita ulang lagi nih ya. Jadi PTS itu mengulang materi yang sudah kita pelajari, bulat, cacah dan pecahan. Ada 3 materi utama ya. Negatif 13 ditambah negatif 6. Negatif 13 ditambah negatif 6 ya, sama dengan berapa? Ingat kalau kalau penjumlahan dan pengurangan ilustrasinya hutang dan uang. Nah, sebelum menghitung tentukan tanda. Oke, ingat ya, sebelum berhitung tentukan tanda. Ya, kalau kali bagi itu sejenis tidak sejenis. Tambah kurang ya. Apa tadi? Hutang dan uang. Jangan ada pengurangan ya, rubah ke penjumlahan kalau ada pengurangan. Paham ya? Ya, kita ngulang-ulang lagi aja. Oke. Negatif 13 tambah negatif 6 ya.
hutang ditambah hutang, pasti hasilnya ya hutangnya bertambah gitu kan, negatif. Gitu kan ya? Jadi kalau ngutang lagi, ya ngutangnya bertambah dong gitu kan. Nah, 13 sama 6 diapain? Ya karena sama-sama hutang ya ditambah. Gitu. Jadi 13 ditambah 6 19. Hutangnya negatif 19. Jadi negatif 19. Oke ya. Ayo di-refresh, diingat-ingat lagi. Nomor 3. Nah, soal cerita, cari hubungannya. Suhu air dalam wadah plastik mula-mula 9 derajat Celcius. 9 derajat, positif ya? 9. Terus setelah dimasukkan ke dalam freezer beberapa jam, suhunya turun. Kalau turun berarti iya dikurang. Turun berapa? 17. Nah ini maksud saya, tidak boleh ada pengurangan. Jadi dirubah, 9 tetap, 9 positif. Ini berubah jadi tambah, yang positif berubah jadi negatif. Ingat-ingat ya. Nah, sebelum hitung tanda, banyakkan uang, banyakkan hutang. Banyakkan hutang jadi negatif pasti. Ya. Terus 17 sama 9 diapain? Dikurang. Jadi hasilnya 17 dikurang 9 8. Jadi negatif 8 derajat Celcius. Ini dia. Oke. Ya, diingat-ingat lagi nak ya. Terus nomor 4. Oke. Nomor 4 apa katanya tuh? 261 dikurang ya, negatif 81 ditambah 27. Wah, udah campuran nih ya. Udah campuran. Oke. Kurang nggak boleh ada pengurangan, ya kan? Yang ini tetap berarti 261 minus kurang berubah jadi tambah, negatif berubah jadi positif. Ini tidak apa-apa. Tidak boleh dirubah, maksudnya tidak boleh dirubah apa-apa lagi karena sudah tanda tambah ya. Yang dirubah itu cuma tanda kurang dalam bilangan bulat. Oke. Udah ini dulu ya. Hitung ke bawah. Boleh. 261 ditambah 81. Ya, tambah ya. 2 terus 14 1 jadi 342 ditambah 27. Satu lagi. Ditambah 27 9 6 3, 369 jadinya. Hapus dulu ya nak. Oke. Warna hitam-hitam ya. Nomor 5. Oke, nomor 5. Hasil dari negatif 18 dikali 13 gitu ya. Ya, tambah kurang sudah habis. Nah, lewat. Sekarang ada hitam nggak nih? Suka hitam soal TV bagi mengelap lupa ya. Kalau kali bagi ilustrasinya adalah sejenis tidak sejenis. Kalau sejenis pasti positif. Kalau tidak sejenis pasti negatif. Ingat maksud sejenis? Plus dikali plus, positif dikali positif. Negatif dikali negatif itu sama, sejenis, pasti positif. Tapi kalau salah satunya positif, yang satunya lagi negatif, biar ditukar-tukar itu pasti negatif karena tidak sejenis. Oke, ini sejenis nggak? Enggak, pasti hasilnya negatif. Gitu. Baru dihitung, susun ke bawah. 18 kali 13 ya. Ini 24, 4 sisa 2, gitu kan? 3 kali 1 3 tambah 2 5, habis. Yang kedua 1 kali 8, di sini naruhnya 8 1 kali 1 1 4 13 1 2. Jadi negatif 234 hasilnya. Ya. Oke. Oret-oretannya dihapus dulu ya, Nak ya. Ini di buku oret-oretan ini harusnya. Oke. Nomor 6. Nomor 6. Hasil dari negatif 243 dibagi negatif 9. Sejenis nggak? Sejenis nggak? Sejenis. Pasti hasilnya positif. Tinggal dibagi dengan cara rumah. 243 dibagi 9 gitu ya. Nah, hasilnya pasti positif karena sejenis. Oke. 2 dibagi 9 nggak bisa, pinjam 1. 24 dibagi 9 yang paling mendekati atau pas. Kalau 3 27 lebih berarti 2. 2 kali 9 18. Sisanya 6
Ya, 6 ya. Lalu turun sisa angka yang selanjutnya. Jadi 63 dibagi 9 pas 7. Ya, jadi hasilnya adalah 27 positif karena sejenis. Ya, nih maaf 7 kali 9 63 dikurang 0 selesai. Gitu kan ya? Oke. Nomor 7. Hasil dari ini mesti ditulis. Nomor 7 ya. Negatif 54 dibagi negatif 6 ditambah 80 dibagi 5 ditambah 36 gitu kan. Rame, panjang. Ini campuran. Ingat campuran? Prioritasnya pertama, iya, operasi dalam kurung. Yang kedua, kali bagi. Kalau dua-duanya ada dari sebelah kiri. Yang ketiga baru tambah kurang. Kalau dua-duanya ada dari sebelah kiri yang duluan. Oke? Yuk, yang mana dulu nih? Kurung nggak ada ya? Ingat ini bukan tanda kurung ya. Ya, ini cuma membedakan bilangan negatif. Kalau operasi dalam kurung minimal ada 2 bilangan, ada operasi hitungnya gitu ya. Oke. Ya, kali bagi dulu ya. Ini dulu kita senyumin. Oke. Sejenis tidak? Sejenis, pasti positif. 54 bagi 6 9 ditambah yang tidak disenyumin tulis lagi. Gitu kan? Selanjutnya yang mana? Bagi. Nah, yang tidak tulis lagi. Gitu kan? 80 bagi 5 sejenis positif. Ya enggak? 80 bagi 5 kamu susun ke bawah, ya. Kamu cari dengan cara rumah. Sorry, bukan susun ke bawah, pembagian dengan cara rumah. 16 ditambah 36 gitu. Nah, sudah deh. Baru ini. 9 tambah 16 25. 25 ditambah 36 61. Ya, betul ya? 61. Sambil kalian cek ya, siapa tahu Pak Iqbal juga salah ngitungnya. Bisa aja kan? Oke. Nomor 8 di sini aja panjang. Hapus dulu ya. Oci. Nomor 8 itu 14 kali 4 dibagi 108. Dibagi lagi. Dikurang 108 dibagi 36 ditambah negatif 44 gitu ya. Oke. Ya, nih perkalian dulu ya. Dalam kurung nggak ada, perkalian dulu. Sejenis? Yes, sejenis. Berarti hasilnya 56. Susun ke bawah perkalian ya. Dikurang 108 dibagi 36 ditambah negatif 44. Oke. Selanjutnya, nih yang kuat, masih pembagian. Oke. 56 dikurang. Sejenis? Yes. Berarti positif. 108 bagi 36 cara rumah ya. Berapa kira-kira? 108 3 ya. Nah, hasilnya 3. Nah, ditambah negatif 44. Oke. Selanjutnya, nih dari kiri. Nggak boleh ada pengurangan, ya kan? 56 ditambah 3 jadi negatif 3 ditambah negatif 44. Nah, ini dulu. Banyakkan uang, banyakkan hutang? Iya, banyakkan uang. Berarti positif. Berarti 56 dikurang 3, 53 ditambah negatif 44. Oke. Banyakkan uang, banyakkan hutang? Banyakkan uang. Pasti positif. 53 dikurang 44, 9. Hasilnya positif ya, karena banyakkan uang. Oke. Perhatikan baik-baik, lihat urutan-urutannya, kaifiatnya, tumakninahnya, sabar ya. Mengerjakan soal campuran harus sabar. Ya, biarpun panjang nanti makin lama ke bawah makin dikit gitu ya. Sabar. Yang penting skala prioritasnya benar. Nomor 9. Sebuah pesawat balon udara terbang pada ketinggian 445 meter. Oke, 445 meter awalnya. Terus katanya 2 jam kemudian turun. Kalau turun itu ditambah apa dikurang? Ingat pergerakan bilangan bulat. Ke kanan ditambah, ke kiri dikurang, ke atas ditambah, ke bawah dikurang, maju tambah, mundur kurang. Oke.
naik, oke. Turun, ini turun berarti dikurang 128. Oke. Kemudian setelah cuaca berubah, balon itu naik. Nah, kalau turun dikurang, lawannya naik ditambah 142. Coba dihitung ya. 445 dikurang 128. Kurang berapa nih? 15 kurang 8, 7. Ini udah pinjam 1 ya. Tinggal 3. 3 dikurang 2, 1. 4 dikurang 1, 3. 317 ditambah 142. Jadinya 9, 5, 4 ini ditambah ya. Jadi 459 meter posisinya yang terakhir. Oke. Kita hapus dulu. Yang memahaminya kalian bisa ulang-ulang videonya ya. Enaknya pakai video begitu, bisa diulang-ulang. Kalau belum paham diulang lagi gitu ya. Suhu di kota A adalah 9 derajat di bawah 0. Awas. Ingat yang kemarin, yang duluan. 9 derajat di bawah 0. Kalau di bawah 0, positif atau negatif? Di bawah. Iya, negatif. Jadi bukan 9, tetapi negatif 9. Karena ada di bawah 0. Jangan tertipu ya. Sedangkan suhu udara di kota B memiliki selisih 14 derajat lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, ke atas kan? Ditambah apa dikurang? Ditambah 14 derajat ya? Iya. Nah, negatif 9 ditambah 14. Ya kan? Banyakan utang, banyakan uang. Banyakan uang, berarti positif. Lalu 14 tambah 9 dikurang. Jadi 5 derajat Celcius. Ya kan? 14 dikurang 9, 5. Nomor 11. Nomor 11. Asik. 21 dikali 23 ditambah 21 dikali 27. Ayo, sifat apa cara menghitungnya? Asosiatif, komutatif, atau distributif? Ya, kalau komutatif cuma ditukar-tukar, ya kan? Asosiatif ditukar-tukar cuman pakai tanda kurung. Tapi kalau udah 4 angka dan ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya ada 2 perkalian ditambah atau dikurang. Ada bilangan kembar. Nah, itu pasti distributif. Ayo kita gabungin. Yang mana yang kembar? Nih, kita lingkarin dulu gitu kan? Yang kembar kita lingkarin. Yang enggak kembar sisanya masuk di dalam kurung. Yang mana? Nih, 23 tandanya apa? Ditambah. Ini apa? 27 dikali 21. Dari 4 jadi 3 bilangan, gitu kan? Jadi lebih sederhana ngitungnya. Oke. 23 ditambah 27 itu 50. 50 kali 21. Nah, 21 kali 5, nolnya simpen. Ayo berapa? 105 tambah 01. 105 tambah 01. Tuh. Nah, jadi jawabannya 1050. Betul ya? 5, 10. Ya, betul. Ingat ya, mudah banget kan hitungnya. Pakai distributif. Ingat-ingat. Jadi kalau distributif ada bilangan yang kembar. Yang kembar itu kita lingkarin, kita buletin. Ya, yang tidak dibuletin, yang tidak dilingkarin, masukkan ke dalam kurung. Lihat tanda ditambah atau dikurang. Ya, kalau ini dikurang, ini juga harus dikurang, gitu ya. Ini kebetulan soalnya ditambah, jadi terus ditambah. 12. 350 dikurang 7 kali 40 dikurang, benar ya, dikurang ya, 50 dibagi 2. Oke, lagi nih, banyak-banyak berarti campuran, ya enggak? Gimana dulu nih? Nih, yang tidak disenyumin tulis lagi. 350 dikurang 7 kali 40. 7 kali 4 28 tambah 01 280. Dikurang 50 bagi 2. Selanjutnya nih pembagian, ya kan? 350 dikurang 280 dikurang 50 bagi 2, ya 25. Ini bilangan
bulat. Bilangan bulat, bilangan cacah, bukan bilangan bulat. Jadi yang tanda kurang nggak usah dirubah. Kadang ada bilangan negatifnya. Ya, langsung aja 350 dikurang 280. Coba kita susun ke bawah ya, angkanya besar. 380 dikurang 280 kurang 0. 5 kurang 8 nggak bisa, pinjam 1. Ini tinggal 2, ini 1. 15 kurang 8 7. 2 kurang 2 0. Ya kan? Selesai kan? 70 dikurang 25. Nah, dikurang lagi. Ini pinjam 1 tinggal 6, ini 10. 10 kurang 5 5. 6 kurang 2 4. Jadi hasilnya 45. Oke. Selanjutnya 12 13. Pak Barkah mengangkut 2 keranjang yang berisi anak ayam untuk dijual. Ngerti ya? Jadi Pak Barkah mengangkut 2 keranjang. Tahu keranjang? Tempat ngangkut barang ya, keranjang itu. Nah, ada 2 gitu, oke. Keranjang pertama berisi 1.206 ekor ayam. Ya kan? Dan keranjang kedua berisi 90 ekor lebih sedikit dari keranjang pertama. Oke. Setelah sore, ternyata masih ada 1.287 ekor ayam yang belum dijual. Gitu ya. Jadi anak ayam Pak Barkah yang terjual sebanyak, nah, kan kita perlu tahu dulu nih. Ya enggak? Sebelum dijual, sebelum diapa-apain, sebenarnya Pak Barkah itu punya berapa sih? Yang dibawa di dalam keranjang itu berapa ekor, gitu kan? Coba kita hitung. Katanya keranjang pertama, ya, keranjang pertama 1.206. Kan gitu, ya kan? Keranjang kedua katanya 90 ekor lebih sedikit dari keranjang pertama. 90 ekor lebih sedikit dari keranjang pertama. Ngerti nggak? Kalau lebih sedikit dikurang apa ditambah? Iya, pasti berkurang karena lebih sedikit kan? Jadi dikurang. Coba 1.206 yang keranjang pertama dikurang 90 gitu. Maksudnya begitu. Jadi 90 ekor lebih sedikit dari yang pertama. Yang pertama kan 1.206. Yang kedua 90 ekor lebih sedikit dari 1.206. Ya berapa? Dikurangin aja, ya kan? 6 dikurang 0 6. Ini pinjam 1 jadi tinggal 11, ini 10 kurang 9 1. Berarti keranjang yang kedua ada 1.116. Yang keranjang pertama ini. Jadi totalnya berapa? Nah, totalnya berarti 1.206 ditambah 1.116 gitu ya. Ini 12, 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, ini 2. Jadi sebenarnya Pak Barkah punya ayam itu 2.322 ekor. Dari mana? Nih keranjang 1 ditambah keranjang 2. Gitu ya. Paham ya? Nah, kalau udah tahu punya segini, nah sekarang baca pertanyaannya. Ya kan? Setelah sore masih ada 1.287. Ya, punya segini, masih ada 1.287. Berarti ada yang 1.287. Nah, gitu ya. Punya ayam segini, begitu dijual sisanya tinggal segini. Kalau dijual ayamnya bertambah apa berkurang? Berkurang. Jadi ini harus dikurang gitu. Paham ya ceritanya ya? Nah, sekarang kita hitung. 12 kurang 7, 5. Ini udah dipinjam 1 ya, tinggal 1. 1 kurang 8 nggak bisa, pinjam dari 3. Jadi 11 kurang 8, 3. Ini dipinjam 1 tinggal 2. 2 dikurang 2, 0. 2 dikurang 1. Nah, ini dia. Nah, jadi tinggal 1.035 ekor ayamnya Pak Barkah itu. Paham ya? Jadi, sekali lagi untuk mencari berapa banyak yang terjual atau yang tidak terjual, cari dulu dia punya ayam berapa, kan gitu ya. Dari cerita ini kita dapat ini keranjang pertama, keranjang kedua ternyata lebih sedikit 90 dari keranjang pertama, ya tinggal dikurangin. Nih hasilnya. Ini keranjang pertama, ini keranjang kedua. Jadi totalnya berapa dua keranjang ini? Ya tinggal kita tambahin, hasilnya segini. Ternyata setelah dijual sisa segini.
Jadi yang terjual berapa banyak? Ya kalau dijual kan berkurang, ya tinggal dikurangin aja. Nih dia hasilnya yang terjual. Ini yang terjual. Oke? Oke, pahami dulu ya. Nomor 14. Masuk ke pecahan ya. 1/18/27. Nilai paling sederhana. Nah, kita sederhanakan. Ini ikut-ikutan nggak? Enggak, karena ini bilangan bulatnya. Nggak ikut-ikutan. Ngintilin aja dia mah ya. Yang disederhanakan yang mana? Nih, pecahannya ya. 1 tetap 1 per bagi berapa? Ini genap, ini ganjil, nggak bisa dibagi 2. Ya, ini bisa, ini enggak, berarti nggak boleh. Sama-sama dibagi 3. Coba dibagi 3. 16 bagi 3 bisa 18 bagi 3 6, 27 bagi 3 9. Bisa. Masih bisa nggak nih 6 sama 9? Bisa, sama-sama dibagi 3. Satunya tetap ikut. Intil aja dia ya. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Masih bisa lagi nggak? Nggak, mentok. Nih jawabannya ya. Jadi 1/2/3 jawabannya. Bukan yang ini ya. Ini belum paling sederhana, belum. Yang paling sederhana nih, yang paling mentok, nggak bisa dibagi-bagi lagi. Selesai. Oke. Ingat-ingat ya. 15. Ibu Ustadz memiliki persediaan minyak goreng 32/3 kg. Kemudian ia membeli lagi sebanyak 1/2 kg. 5,5 kg, sama aja ya. Jadi persediaan minyak goreng Bu Ustazah sekarang, kalau membeli lagi, itu minyak bertambah apa berkurang? Kalau kita punya, terus kita beli lagi, minyaknya bertambah atau berkurang? Bertambah, betul. Jadi ini harus ditambah. 32/3 ditambah 1/2, gitu kan? Nah, ingat kemarin, gimana caranya? Langkah awal 3 per ditambah 5 per sama dengan, gitu kan? Samakan bawahnya, pilih yang paling gede dulu. 3 dibagi 2 nggak bisa. Ya udah, terpaksa dikalikan aja, nih kecil nih bilangannya ya. 3 sama 2. 3 kali 2 ini 6, ini 6. Ya, 3 kali 2 6. 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4. 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3. Nah, setelah itu baru dijumlah. Yang bulatnya dulu. 3 tambah 5 8. Ya, 4 tambah 3 7 per 6. Nah, bisa disederhanakan. Kenapa? Karena atasnya lebih besar daripada yang bawah. Ya, disederhanakan. Kalau atasnya lebih besar dari bawah, sederhanainnya dengan bagi rumah. Kalau atas lebih kecil dari bawah, dibagi-bagi kayak gini. Bedanya gitu aja ya. Kalau dalam penyederhanaan, ingat-ingat bedanya. Kalau atasnya lebih kecil daripada bawah, sama-sama dibagi bilangan yang sama, bagi 3 bagi 3, bagi 3 bagi 3 gitu ya. Tapi kalau atasnya lebih besar daripada bawah, maka cara penyederhanaannya dengan bagi rumah. Mana sudah ya? Bagi rumah. 7/6, 7 dibagi 6 gitu. 7 dibagi 6 yang mendekati 1. 1 kali 6 6. Sisanya 1. Nggak ada bilangan lain kan? 1 dibagi 6 ya 1/6 gitu. 2 dibagi 3, 2/3. 5 dibagi 6, 5/6. 7 dibagi 9, 7/9. 1 dibagi 2, 1/2. Gitu. Gampang kan naikinnya? Nah, udah deh ketemu. Lalu ini bilangan bulat, ini bilangan bulat. Diapain? Ditambah. Ya. 8 tambah 1, 9. Ini tetap 1/6 kilogram. Jadi bukan yang ini lagi ya. Pecahannya sudah berubah. Ya, satunya ditambah ke 8 jadi 9, 1/6. Ya, begitu. Oke, ingat kalau atasnya lebih gede dari yang bawah. Kalau atasnya lebih besar daripada yang bawah. Begini caranya. Kemarin kita sudah latihan. Oke. Nomor 16. Apa tuh katanya? Oh, penjumlahan biasa, cuma ada 3 ya. 5/6 ditambah 3, 3/10 ditambah 5, 2/5.
gitu katanya. Ada 3 bilangan, no problem. Sama aja langkahnya ya, cuma ada 3. Ya, mau 2-2 dulu boleh, mau langsung 3-3-nya boleh ya. Per ditambah 3 per ditambah 5 per. Oke. Pilih yang paling besar, 10. 10 bisa dibagi 5, tapi nggak bisa dibagi 6. Ya, nggak bisa dipakai. Kalau gitu dikalikan semua, boleh. Tapi besar banget. Cari deh bilangan yang lebih kecil yang bisa dibagi 3-3-nya. Ya, dengan kelipatan tentunya sebenarnya dengan KPK ya. Coba kira-kira berapa? Ya, bisa pakai 30 ya. 30 bisa dibagi 6, bisa dibagi 10, bisa dibagi 5. Jadi bawahnya boleh pakai 30. Atau boleh mau pakai bilangan lain boleh ya. Mau pakai 60 boleh. 60 bisa dipakai, bisa dibagi ini, bisa dibagi ini, bisa dibagi ini. Boleh 60. Oke? Cuman Pak Iqbal sukanya lebih kecil supaya lebih mudah ngitungnya. Kalau yang lebih besar nanti disederhanain lagi. Hasilnya pasti sama, ketemu. Ya, sama juga kalau ngitungnya benar. 30 dibagi 6, 5, 5 kali 5, 25. 30 bagi 10, 3 kali 3, 9. 30 bagi 5, 6. 6 kali 2, 12. Gitu ya. Dah, sekarang tambahin bilangan bulatnya. 3 tambah 5, 8. 25 tambah 9, 34. Ya, betul ya. 34 ditambah 12, 46 per 30. Lagi, atasnya lebih besar daripada bawahnya. Kita bagi aja, nggak usah takut. Ya. Jadi 46 dibagi 30. Nggak usah takut ya, karena kalau ada sisa tinggal ditaikin gitu. Nggak usah dicari sampai selesai koma-koma, nggak usah. Ya. 46 bagi 30 yang paling mendekati 1. 1 kali 30, 30, sisanya 16. Tuh kan? 16 bagi 30, ya 16 per 30. Gitu. Ini masih bisa disederhanakan? Bisa. Satunya tetap ikut. 16 bagi 2, 8. Ini bagi 2, 15. Selesai, nggak bisa lagi ya. Jadi paling sederhana 1, 8 per 15. Satunya dengan 8 ditambah. Jadi hasilnya 9, 8 per 15. Tuh dia hasilnya. Ngilu suaranya. Lanjut nomor 17. Udah mau selesai nih, bentar lagi. 17. Oh, bilangan desimal. Susun ke bawah ya. Ingat, susun ke bawah. Boleh langsung, boleh dua-dua. Kalau saya mah tetap dua-dua yang lebih aman ya. 102,06 ditambah susun ke bawah 5,211. Awas, komanya harus sejajar ya. Komanya dulu taruh, baru susun bilangannya ya. 5 di sini, komanya sudah ketemu koma, 2, 1, 1 gitu kan? Tambah. Nah, ini kurang 1 nih. Boleh ditambahin 0 gitu kemarin. Oke, 0 tambah 1, 1. 6 tambah 1, 7. 0 tambah 2, 2. Ini 7. Ini nggak ada lagi. Nah, jadi 17,271. Ada lagi satu lagi ditambah 25,01. Awas, komanya 25 sama-sama sejajar 0, 1. Itu ya. Oke, ini kurang 1, boleh tambahin 0. Gitu ya. 1 tambah 0, 1, 8, 2. Nah, oke, ini 12, sisa 1. 1, 3, satunya turun. Dah, selesai. 132,281. 132,281. Boleh nyebutnya gitu. Nomor 18 apa nih? Oke, 18. Masih pecahan ya. Ayah membeli buah apel sebanyak 6,1/3 kilogram. Kemudian diberikan kepada nenek sebanyak 3,3/5 kilogram. Jadi sisa buah apel sekarang adalah, kalau diberikan bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau tadi beli lagi bertambah. Kalau kita beli lagi bertambah. Tapi kalau kita kasihkan ke orang itu berkurang. 6,1/3 dikurang 3,5 ya.
Kalau kita memberikan kepada orang, barangnya berkurang. Tapi ada yang nambah. Apa yang nambah? Pahala. Iya, kalau kita suka ngasih orang, dapat pahala. Iya, apelnya berkurang, tapi ayah dapat pahalanya banyak. Oke ya, seperti biasa sama. Ya, 6 per dikurang 3 per. Oke. Pilih yang paling besar, 5 bagi 3? Nggak bisa, dikalikan aja. Masih kecil bilangannya boleh langsung dikalikan ya. Kalau besar cari bilangan lebih kecil lagi. Oke. 15 bagi 3, 5 kali 1 5. 15 bagi 5 3. 3 kali 3 9. Ah, ini dia. Ya, 5 dikurang 9 kan nggak bisa. Kemarin saya udah ajarin. Ya kan? Gimana caranya? Pinjem 1 dari sini, dari 6. 6 diambil 1 tinggal 5. Satunya jadi berapa? Lihat bawahnya. Nah, dalam kurung dulu. Bawahnya 15, jadi 15 per 15. Sekali lagi, karena 5 dikurang 9 tidak bisa, ya, lebih kecil 5-nya, maka pinjam dari bilangan bulat. Pinjam 1 dari sini. 6 diambil 1, 5. Satunya jadi berapa? 15. Lihat bawahnya. Bawahnya 15, berarti ini 15 per 15. Kan 15 per 15 sama dengan 1. 1 ditambah 5, ya 6. Gitu kalau mau dibalik. Ya, asal muasalnya. Lalu selanjutnya tambahkan dengan yang ini. Ya, ditambah yang ini. 5 per 15. Baru, ini mah nggak usah diapa-apain, apa adanya. Dikurang 3, 9 per 15. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba jumlahin yang ini. Jadi ini 5 tetap 5. 15 tambah 5, 20 per 15 dikurang 3, 9 per 15. Tuh, jadi bisa kan sekarang? 5 diambil 3, tinggal 2. 20 diambil 9, tinggal 11 per 15. Udah paling kecil ya? Tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 2, 11 per 15 kilogram. Sisa apel ayah. Ini dirubah seperti ini karena tidak bisa dikurangin. Tapi kalau nilai lebih besar daripada yang ini, ya langsung dikurang ya, nggak usah dirubah-rubah ya, nggak usah. Misalnya ini 9, ini 5, ya udah 9 dikurang 5 gitu. Ya, oke, paham ya? Ini terjadi seperti ini kalau yang pengurangan yang ini nggak bisa dikurang ini, lebih kecil yang ininya. Yang depan lebih kecil daripada yang belakang, gitu ya. Jadi harus dipinjam. Paham ya? Ya, jadilah seperti itu. Nomor 19. Wah, ada 3 bilangan ya. Biasa, nggak masalah. 7, 4 per 5 dikurang 2, 1 per 4 dikurang 2, 3 per 10 gitu. Oke, sama aja. 7 per dikurang 2 per dikurang 2 per. Nah, ya kan? 10 nggak bisa dibagi 4, bagi 5 bisa, tapi bagi 4 nggak bisa, nggak boleh dipakai ya. Boleh dikalikan langsung, boleh, tapi carilah yang lebih kecil lagi ya. Berapa nih kira-kira? 20 ya. Kalau dikaliin semua 200, gedean kan. Pakai 20 aja, bisa dibagi ini, bisa dibagi ini, bisa dibagi ini, boleh. Pakailah 20, ini juga 20, ini 20 ya. 20 bagi 5, 4 kali 4 16. 20 bagi 4, 5 kali 1, 5. 20 bagi 10, 2 kali 3, 6. Nah, bisa nggak ini dikurangin? Nah, ini bisa nih langsung jadinya, ya nggak? Ya, bilang bulat dulu deh. 7 dikurang 2, 5. Tuh. 5 dikurang 2, 3. 3. Tuh. 16 dikurang 5, 11. 11 dikurang 6, 5 per 20. Nah, bisa disederhanakan nih. Ya kan? Sama-sama dibagi 5, ya kan? 20 bagi 5 bisa kan? Ya, bilangan bulatnya tetap ngintil. 5 bagi 5 1 per 20 bagi 5 4. Selesai. Jadi 3 1 per 4. Oke, 19 sudah. Terakhir nomor 20 untuk sesi yang pertama. Ya, untuk pilihan ganda. Pilihan ganda ya, nomor 20. Oke. Apa tuh katanya tuh? Ya. Seorang nelayan memperoleh 16,2 kg ikan tongkol
dan 0,8 kg ikan tenggiri. Oke. Jadi nelayan nangkap ikan dapat 2 jenis ikan, satu ikan tongkol, satu ikan tenggiri. Ya, dari hasil tangkapan tersebut terjual sebanyak 9,25 kg. Jadi sisa ikan yang terjual adalah, kan kita harus tahu dulu, ya enggak? Nelayan itu dapat berapa ikan, ya? Dapat berapa kilo dia ikannya, baik ikan tenggiri dan ikan tongkol digabungin. Ya, kalau digabungin berarti ditambah. Ya, nelayannya dapat 16,2 ikan tongkol, 0,8 gini ya. Ikan tenggiri ditambahin, betul kan? Nah, kita tambahin coba. 17,0 dapat ikannya ternyata. Oke? Yang terjual 9,25. Kalau terjual berarti dikurang 9,25. 9,25. Nah, dikurang. Itu kan? Ini kurang 1. Pinjam 0. Nah, 0 dikurang 5 nggak bisa. Pinjam ke kiri 0 juga nggak bisa. Ya terpaksa pinjam ke kirinya lagi. Pinjam 1 di sini tinggal 6, gitu kan? Ini 10. Kan gitu. 10 dipinjam 1 tinggal 9. Ini jadi 10, gitu kan? Dah, 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 2, 7. Ya, 6 dikurang 9 nggak bisa, pinjam 1 jadi 16. 16 dikurang 9, 7. Jadi hasilnya adalah 7,75 kilogram. Selesai ya untuk sesi pertama, yaitu soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu sebenarnya membantu kalian, tapi juga bisa menjebak kalian. Karena di dalam pilihan ganda biasanya banyak yang mirip, gitu ya. Maka setelah menghitung dengan baik seperti ini, misalnya 7,75, maka milihnya itu hati-hati, teliti betul. Ada mungkin ntar A 7,75, B 77,5 misalnya, C 7,57 cuma dibalik doang misalnya gitu ya. Jadi udah jawabannya benar, kamu hitungnya, milihnya pun harus benar, teliti ya. Oke ya, paham ya? Karena kalau sudah salah ya sudah salah kalau pilihan ganda. Kalau di isian atau di esai salah-salah nulis masih Pak Iqbal bisa maklumi gitu ya. Tapi kalau ini kalau salah nyilang misalnya kan sayang. Udah capek-capek mikir, capek-capek ngitung, betul, pas milihnya terbalik. Jadi lebih teliti ya, itulah matematika ya. Bukan cuma paham, tapi teliti, nah itu penting banget ya. Teliti dan hati-hati. Oke, paham ya? Nah seperti biasa kalau ada soal nomor 1 sampai 20 nih, ada yang kalian tidak pahami, boleh tanya ke Pak Iqbal lewat WA. Nggak usah malu ya, Pak Iqbal senang kok ditanya-tanya. Ya, paham ya? Lanjutannya nanti Pak Iqbal sambung. Nomor untuk 10 isian dan 5 esai, 15 lagi nanti sesi kedua ya. Ini dulu ya, kalian sudah kerjakan nomor 1 sampai 20, cek jawabannya. Kalau belum paham, ulang-ulang videonya. Oke? Ya soalnya ini sama seperti biasa lah kalau ulangan sama Pak Iqbal gitu kan. Nggak akan berubah dari kisi-kisi, cuma angka-angkanya doang yang berubah, ya nggak? Oke, supaya kalian lebih mudah belajarnya ya, nggak kemana-mana gitu ya. Paham? Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati dan memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami. Dan Pak Iqbal minta maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.